candidiosis vulvovaginitis, dan juga balanopostitis. Tentunya ini adalah suatu penyakit infeksi yang menyerang pada kelamin wanita dan kelamin pria. Yang candidiasis vulvovaginalis itu adalah suatu peradangan atau infeksi yang disebabkan oleh jamur. Tentunya pada wanita akan ditandai dengan adanya keputihan yang sifatnya gatal dan ada rasa sensasi terbakar. Tentunya gejalanya sama, tapi tanpa ada keputihan pada laki-laki tentunya ya. Ada tanda eritem, ada pembengkakan. Dan ini tentunya diobati sesuai dengan penyebabnya. Apakah bakteri dengan antibiotik, apakah jamur tentunya dengan menggunakan anti jamur. Tergantung beratnya, bisa dioleskan atau dimakan yang sistemik namanya. Jadi candidiasis vulvovaginalis atau bisa disingkat KVV atau juga candidosis vulvovaginalis ini merupakan infeksi mukosa vagina dan atau vulva, yaitu epitel tidak berkeratin yang disebabkan oleh jamur spesies Candida. Infeksi ini dapat terjadi secara akut, subakut maupun kronis dan bisa didapat baik secara endogen maupun eksogen yang sering menimbulkan keluhan berupa aduh tubuh. Umumnya infeksi pertama timbul di vagina disebut vaginitis dan kemudian dapat meluas sampai vulva yang disebut vulvitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya. Dan pada kesempatan ini, seperti biasa, saya akan memaparkan suatu presentasi yang akan dibantu atau disampaikan oleh salah seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Yarsi yang bernama Rima Dara Ninggar. Dan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai candidiosis vulvovaginitis dan juga balanopostitis. Tentunya ini adalah suatu penyakit infeksi yang menyerang pada kelamin wanita dan kelamin pria. Yang candidiasis vulvovaginalis itu adalah suatu peradangan atau infeksi yang disebabkan oleh jamur. Tentunya pada wanita akan ditandai dengan adanya keputihan yang sifatnya gatal dan ada rasa sensasi terbakar. Dan pada area vulvanya atau area bagian luar akan tampak kemerahan atau eritem dan ada pembengkakan adanya udem. Dan keputihan ini tentu sangat akan mengganggu dan warna keputihannya tidak seperti biasanya. Biasanya tampak seperti susu dan baunya asam atau apek. Dan tentunya pada penyakit seperti ini bisa disebabkan oleh penyakit yang menular, seksual atau tidak. Nah, tentunya harus dibedakan walaupun pengobatannya sama. Tapi yang penting pada wanita itu harus menjaga kebersihan dari alat kelaminnya dan juga jangan lupa membersihkan alat dubur atau abis cebok BAB gitu ya. Jangan sampai membersihkan dari belakang dulu ke depan, tapi dari depan dulu baru ke belakang. Ini adalah satu tanda yang bisa menularkan penyakit ini. Jadi yang penting jagalah kelembaban, jangan menggunakan celana yang ketat atau yang bahannya tebal. Nah, itu tadi candidiosis vulvovaginalis. Dan yang balanopostitis itu adalah menyerang pada bagian gland penis atau kepalanya penis dan juga pada preputium ya, pada orang laki-laki yang tidak disunat. Nah, tentu ini menyebabkan infeksi. Infeksi balanopostitis bisa bermacam-macam, bisa jamur, bisa bakteri, tergantung pada penyebabnya. Tentunya gejalanya sama, tapi tanpa ada keputihan pada laki-laki tentunya ya. Ada tanda eritem, ada pembengkakan. Dan ini tentunya diobati sesuai dengan penyebabnya. Apakah bakteri dengan antibiotik, apakah jamur tentunya dengan menggunakan anti jamur. Tergantung beratnya, bisa dioleskan atau dimakan yang sistemik namanya. Dan tentunya untuk balanopostitis pencegahannya selain kebersihan juga harus disunat. Karena balanopostitis ini terjadi pada laki-laki yang tidak disunat. Karena bagian preputium itu menutup. Sehingga pada waktu kencing tentu akan kotor di area depannya itu. Yang ditandai dengan adanya smegma atau kotoran pada urin. Sehingga ini akan mengganggu dan menimbulkan infeksi. Dan untuk lengkapnya disimak saja ya dari Rima Dara Ninggar. Ikuti acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Dara Ninggar. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi referat yang berjudul Candidiasis vulvovaginalis dan balanopostitis. Terima kasih kepada Dr. Nenden Sobarna, SPKK FINSDF DVMM, yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk membimbing kami semua di sini. Baik, dimulai dari candidiasis vulvovaginalis.
Jadi Candidiasis vulvovaginalis atau bisa disingkat KVV atau juga Candidosis vulvovaginalis ini merupakan infeksi mukosa vagina dan atau vulva yaitu epitel tidak berkeratin yang disebabkan oleh jamur spesies Candida. Infeksi ini dapat terjadi secara akut, subakut maupun kronis dan bisa didapat baik secara endogen maupun eksogen yang sering menimbulkan keluhan berupa duh tubuh. Umumnya infeksi pertama timbul di vagina disebut vaginitis dan kemudian dapat meluas sampai vulva yang disebut vulvitis. Untuk epidemiologinya, KVV merupakan salah satu infeksi yang paling banyak dikeluhkan wanita, sekitar 70-75% wanita setidaknya sekali terinfeksi KVV selama masa hidupnya. Paling sering terjadi pada wanita usia subur, dan pada sekitar 40-50% cenderung mengalami kekambuhan atau serangan infeksi kedua. 5-8% wanita dewasa mengalami KVV berulang, yang didefinisikan sebagai 4 atau lebih episode setiap tahun yang dikenal sebagai candidiasis vulvovaginalis recurrent atau disingkat KVVR. Dan lebih dari 33% spesies penyebab KVVR adalah Candida glabrata dan Candida parapsilosis yang lebih resisten terhadap pengobatan. Untuk etiologinya, paling banyak itu adalah spesies Candida albicans. Dia sebanyak 80-90%, kemudian diikuti oleh spesies Candida non albicans, seperti gambar yang ada di sebelah kanan bawah, seperti Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida krusei, dan juga Candida glabrata, dan juga dia sering menimbulkan KVV dan lebih banyak terjadi resistensi terhadap terapi konvensional. Untuk klasifikasinya, dibagi menjadi dua, yang non-komplikasi dan juga yang komplikasi. Kalau untuk dari frekuensinya, kalau yang uncomplicated dia itu sporadik atau infrequent, kalau yang komplikasi dia lebih dari 3 episode per tahunnya yang bergejala. Kemudian untuk keparahan gejalanya sendiri, kalau non-komplikasi dia itu ringan sampai ke sedang, kalau yang komplikasi dia sudah yang parah. Untuk etiologinya, kalau uncomplicated itu dia dari Candida albicans, kalau yang complicated dia bisa dari non-Candida albicans species. Kemudian untuk status pasiennya, kalau yang uncomplicated itu dia imunokompeten, sedangkan yang complicated itu dia bisa mengenai pada pasien-pasien yang diabetes tidak terkontrol, ataupun yang imunosupresi, ataupun pasien-pasien hamil dan debilitated. Kemudian untuk patofisiologinya sendiri, jadi dari faktor-faktor hostnya seperti pengidap HIV, kemudian diabetes tidak terkontrol, ataupun pasien pengguna kortikosteroid atau antibiotik, dan juga pasien-pasien dengan hormon replacement therapy, atau menggunakan kontrasepsi oral ataupun IUD, kemudian yang melakukan orogenital sex, dan juga frekuensi intercourse-nya itu ditambah dengan genetiknya seperti non-sekretor dan juga ras kulit hitam dan juga familial, dia dia bisa terkena vulvar dermatosis dan juga akan menjadi kolonisasi vaginal. Kemudian jika ditambah dengan faktor resiko lainnya seperti HIV dan juga pengguna antibiotik dan juga misalnya pasien-pasien dengan diabetes, dia bisa menjadi RVVC ataupun recurrent vulvovaginal candidiasis. Kemudian untuk manifestasi klinisnya sendiri, gejala yang diumumkan, yang umumnya ditemukan adalah rasa sakit di daerah vagina, iritasi, rasa panas, disparonia, dan sakit bila buang air kecil yang diawali dengan keluhan pruritus akut dan keputihan atau flor albus. Kemudian cara diagnosisnya bisa dengan anamnesis. Jadi yang pertama terdapat keluhan berupa keputihan berwarna putih susu disertai gatal pada vagina, bisa juga iritasi, bisa dysuria dan juga disparonia atau sakit saat berhubungan seksual pada kasus yang berat. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya dapat ditemukan gambaran keputihan atau duh tubuh berwarna putih seperti krim keju atau susu yang pecah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan bawah ini. Kemudian dapat pula dia cair seperti air ataupun tebal homogen. Kemudian duh tubuh pada KVV ini dia tidak berbau, meskipun tanda itu tidak spesifik. Kemudian daerah vulva dan vaginanya itu akan tampak hiperemis, disertai dengan maserasi dan fisura, dan juga kadang-kadang disertai dengan gambaran lesi satelit atau papulopustular. Kemudian pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan pemeriksaan mikroskopik KOH 10%, ini untuk memvisualisasikan pseudohiva dan juga yeast form. Bisa juga kita lakukan pemeriksaan sediaan basah, jadi akan tampak budding yeast cell, yaitu spora seperti bentuk angka 8 dengan pseudohiva,
dengan gambarannya seperti untayan sosis ataupun HIV. Nah, tapi jika ditemukan HIV, maka infeksinya ini kronis. Kemudian dapat kita lakukan pemeriksaan pH vagina. Jadi nilai pH vagina pada pasien KVV ini estimasi pH vagina yang normal antara 4 sampai 4,5. Dan jika pada pemeriksaan pH vagina ditemukan pH yang basah di atas 5, itu biasanya mengindikasikan vaginosis bakterial, trichomoniasis, ataupun infeksi campuran. Kemudian pemeriksaan kultur untuk identifikasi jenis spesies jamur candida, kita dapat melakukan pemeriksaan kultur pada media seperti SDA, saburot dextrose agar, dan juga dengan antibiotik. Kemudian bisa juga dengan Chrome agar candida, dan juga Cormyl agar dengan Twin 80 juga bisa. Kemudian dapat kita lakukan pemeriksaan gram. Dapat kita lihat elemen jamur seperti budding yeast cell, blastospora, pseudohiva atau hiva yang akan tampak sebagai gram positif. Dan spora itu dia lebih besar daripada bakteri. Kemudian untuk diagnosis bandingnya sendiri dapat berupa trichomoniasis yang disebabkan oleh trichomoniasis bakterial vaginosis. Bakterial vaginosis ini disebabkan oleh penggantian flora normal organisme anaerob seperti Gardnerella vaginalis. Kemudian bisa juga lichen planus ataupun lichen sclerosus et atropicus. Untuk tata laksananya sendiri dapat kita berikan terapi topikal seperti golongan azol atau imidazol. Dia lebih efektif dari nistatin dan juga dia mengurangi gejala dan kulturnya negatif pada 80-90%. Single dose itu diberikan pada kasus KVV yang uncomplicated, ringan sampai sedang, tetapi multi-day regimen selama 3-7 hari itu dapat diberikan kepada penderita KVV berat atau complicated. Dapat kita berikan butoconazole, dia vaginal selama 3 hari, atau clotrimazole 1% krim 5 gram intravaginal selama 7-14 hari, atau 100 mg tablet vaginal selama 7 hari, atau 100 mg tablet vaginal, 2 tablet untuk 3 hari, atau 500 mg tablet vaginal, 1 tablet sekali pemakaian. Dapat juga kita berikan miconazole 2% krim 5 gram intravaginal selama 7 hari, atau juga 200 mg vaginal suppositoria, atau 1 suppositoria selama 3 hari, atau 100 mg vaginal suppositoria, 1 suppositoria selama 7 hari. Dapat juga kita berikan thioconazole 6,5% ointment 5 gram intravaginal untuk sekali pemakaian. Bisa juga dengan terconazole 0,4% krim 5 gram intravaginal selama 7 hari, atau 0,8 krim 5 gram intravaginal selama 3 hari, ataupun 80 mg suppository selama 3 hari. Untuk fluconazole 150 mg per oral sebagai dosis tunggal. Kemudian komplikasinya bisa KVV yang resistensi ataupun rekurensi. Jadi rekurensi ini lebih dari 4 episode dalam 1 tahun dan bisa juga menjadi KVV berat berupa eritem dan udem vulva yang berat, ekskoriasi ataupun visura. Untuk pencegahannya, kita dapat mengedukasi pasien untuk mencuci dan membersihkan bagian vulva dan anus secara teratur, dan juga setelah mandi itu harus dikeringkan. Jangan menggunakan handuk orang lain dan menghindari bahan-bahan iritan seperti parfum, sabun, ataupun bedak. Dan gunakan pakaian dalam dari bahan katun. Untuk prognosisnya, Coat vitam ad bonum, Coat sana fungsionam, dan Coat sanationamnya dubia ad bonum. Kemudian kita lanjut ke candidiasis balanopostitis. Jadi definisinya adalah balanitis itu adalah inflamasi dari glans penis yang sering juga mengenai shaft, dan kemudian postitis itu adalah inflamasi yang terbatas pada preputium. Jika digabung, balanopostitis adalah inflamasi pada glans penis. Inflamasinya disebabkan oleh Candida albicans, maka disebut sebagai candidiasis balanopostitis. Untuk epidemiologinya sendiri, ini termasuk inflamasi umum yang mengenai 4-11% laki-laki yang tidak dihitan. Kemudian keadaan ini ditemukan pada 20% dari 194 laki-laki yang tidak dihitan di UK. Untuk etiologinya paling sering disebabkan oleh Candida albicans. Nah, jadi fungi ini adalah flora normal, tetapi pertumbuhan berlebih ini dapat terjadi pada keadaan tertentu, khususnya pada pasien-pasien diabetes dengan fimosis. Kemudian, infeksi simptomatis karena Candida albicans ini lebih sering terjadi pada laki-laki yang tidak dihitan. Untuk faktor resikonya sendiri, tidak sirkumsisi, dan juga mungkin dengan pasien-pasien pengguna antibiotik, pengguna kortikosteroid, imunokompromis, dan juga diabetes.
Untuk manifestasi klinisnya, dapat rasa panas, pruritus, dan juga eritem. Kemudian, glans dan preputium dapat ditemukan papul, pustul, dan juga erosi. Dapat juga kita temukan lesi makulopapular dengan eritem difus, dan juga udem, ulcerasi, dan fisura pada preputium. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes, dengan adanya plak di bawah lapisan kulit. Untuk cara diagnosisnya, dapat kita anamnesis, kita temukan keluhan berupa kulit penis tampak eritem dan juga panas yang bersifat transien dan munculnya setelah hubungan seksual. Kemudian pemeriksaan fisik, kita lihat kulit genitalnya, penis dan juga preputiumnya, apakah terdapat eritem, ekskoriasi, ruam dan juga discharge di bawah preputium atau pada glans. Kemudian, dapat kita lakukan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini diperlukan jika klinisnya tidak khas, kemudian dia dilakukannya di tingkat pelayanan lanjut. Dapat kita lakukan pewarnaan sediaan langsung, kerokan kulit dengan KOH 20% atau gram, dapat kita temukan pseudohifa, ataupun dapat dilakukan kultur dengan agar saburut, dapat terlihat adanya koloni berwarna putih yang tumbuh dalam 2-5 hari. Untuk diagnosis bandingnya, bisa eksim ataupun psoriasis dan juga lichen planus. Untuk tata laksananya dibagi 3, jika keluhannya ini ringan, tidak perlu diobati atau dapat kita berikan fluconazole oral 150 mg. Untuk yang sedang, dapat kita berikan krim topikal yang mengandung clotrimazole, miconazole, ataupun nistatin. Dan jika ini adalah infeksi berat, dapat kita berikan krim antifungal topikal ditambah dengan kortikosteroid topikal. Untuk komplikasinya, umumnya dia tidak ada komplikasi dan dapat sembuh sendiri, tetapi jika pasien-pasien ini adalah pasien imunokompromis yang imunnya lemah, dia dapat menyebabkan kandidiasis invasif. Jadi pada kondisi ini, infeksi jamur dapat menyebar lebih luas ke darah dan juga ke organ-organ lain. Untuk pencegahannya, bisa dengan sirkumsisi, dapat dengan membersihkan glans penis dengan air hangat setelah menarik preputium, menghindari penggunaan sabun-sabun yang keras ataupun berpewangi pada genital, dan juga keringkan penis dan glans penis dengan handuk halus setelah preputiumnya ditarik. Untuk prognosisnya, quo ad vitamnya ad bonum, quo ad functionam, dan sanationamnya dubia ad bonum. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya begitu menariknya. Yang penting kita harus memahami dan selalu menjaga kebersihan dari alat kelamin baik wanita maupun pria agar terhindar dari penyakit ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.